Lu kan orang sains, Iya. pindah ke kreatif. Iya. Sama gue juga orang sains dulu. Lu apa? Elektro. Oke. Pindahnya jomplang ya. Iya. Tapi menurut gue itu yang menarik ya, bahwa Salah satu tujuan utama kita bisa adalah kita bisa nggak diperlukan lagi. Jadi itu end game-nya ya. Karena kan platform atau organisasi seperti kita bisa atau inisiatif warga bantu warga tuh ada untuk menutupi lubang-lubang yang ditinggalkan oleh pemerintah. Hai guys, balik lagi di Linting. Ini adalah podcast Lika-Liku Marketing, dimana kita pengen mengulik bagaimana sih cara marketer-marketer itu menghasilkan campaign-campaign yang ciamik, ya, yang bisa menghasilkan konversi yang tinggi. Dan hari ini gue udah kedatangan tamu luar biasa. Karena kalau kalian nggak tahu, berarti kalian keterlaluan, ya. Ini adalah orang di balik campaign-campaign yang menyentuh hati, yang membuat orang tanpa sadar mengeluarkan uangnya untuk membantu orang lain, katanya sih gitu. Tapi apakah benar-benar dibantu atau gimana, itu yang pengen gue kulik hari ini. Oke, langsung welcome Iqbal. Halo. William, teman-teman Welcome to Linting. Linting. Thank you. Thank you. N-nya dari mana? Linting, Lika-Liku Marketing. Ting. Linka-Linku. Belum ada yang nanya ya? Iya, benar Belum ada yang juga. nanya ya. Saya berarti tamu pertama yang bertanya. Benar. Nanti Sekritis. kita pertanyakan balik ya Waduh. buat programnya ya. Mengerikan. Siap-siap, thank you for having me. Thank you. So, hari ini kita pengen ngulik sebenarnya expertise lu, karena background lu pasti marketing communication banget ya. Kalau kita lihat kan, Iya. ya kan. Cerita lu sedikit tentang lu supaya teman-teman kenal. Walaupun lu udah terkenal sih, gue tahu. Wadaw, enggak lah, banyak yang belum tahu. Masih jauh. Sedikit background gue. Background kalau karir sebenarnya my whole career building Kita Bisa. Jadi gue join Kita Bisa tuh waktu dari awal sekali, waktu kita baru mulai. Gue orang keempat, termasuk 2 co-founder 4 itu. Terus sebenarnya background gue nggak ada marketing ya, gue kuliah biologi. Gue kuliah biologi, tapi long story short, gue ngerasa gue nggak bisa menjadikan biologi sebagai karir gue. Tapi terus dari situ gue banyak ngulik, terjunlah, dan emang banyak hati gue tuh atau ke interest gue tuh di bidang kepenulisan, kreatif gitu ya, social media dan lain-lain. Akhirnya gue udah dari tahun ketiga kayaknya udah mulai magang-magang, side project dan lain-lain tuh di bidang marketing, digital marketing dan lain-lain lah gitu. Sampai akhirnya gue waktu itu cukup rajin nulis di blog dan lain-lain gitu ya. Terus ketemu Timmy, ngobrol dan lain-lain. Gue juga cukup punya banyak wawasan pada saat itu tentang crowdfunding di luar negeri. This is 2013 ya, yang gak banyak orang. 2013 juga kayaknya Bukalapak mungkin baru mulai naik gitu-gitu ya. Jadi kayak ya Timmy kaget aja, dia baru mulai Kita Bisa, terus ada orang yang tahu tentang crowdfunding juga gitu. Jadi kita banyak ngobrol dan lain-lain. Jadi pas Kita Bisa udah mau mulai full time dikerjakan, gue salah satu yang dikontak, mau nggak join? Ya gue join gitu. Seru ya. Kayak ya. lu kan orang sains, Iya. pindah ke kreatif. Iya. Sama gue juga orang sains dulu. Lu apa? Elektro. Oke. Pindahnya jomplang ya. Iya. Tapi menurut gue itu yang menarik ya, bahwa sekarang tuh kreatif itu udah nggak kenal background nggak sih? Iya. Sebenarnya menurut gue malah kreatif tuh field yang paling cair ya. Maksudnya lu background lu apa aja bisa masuk sih. Karena kan range-nya juga luas ya. Maksudnya yang untuk di sisi kreatif yang butuh sangat data minded people juga ada gitu. And then yang butuh kreatif banget juga ada. Jadi ya sebenarnya siapapun bisa masuk gitu. Apalagi menurut gue orang sains menurut gue malah salah satu yang paling gampang ya, karena kan everything di kreatif atau di marketing especially juga sangat scientific kan. Kayak lu data driven, lu A/B testing, lu ngecek yang works dan nggak works. Kalau nggak works kenapa, itu ada logic ya, which is logic yang sangat scientific aja gitu. If this then that gitu kan. Kalau kita tentang crowdfunding kan, lu bisa shifting tuh kan. Dan kalau kita tahu kan, ya Kita Bisa ini kan platform donasi, ya kan, mengumpulkan ya partisipasi masyarakat gitu. Dan ngomongin soal marketing, kita sebagai orang marketing pasti paham bahwa marketing yang efektif itu bukan marketing jualan. Apalagi sekarang orang ini udah gak suka lah dijualin ya, udah terlalu muak. Artinya kita mesti menyentuh emosi. Ini langsung to the point, gak mau basa-basi gue. Berarti kan kalau kita perhatikan, Kita Bisa ini pasti mainin emosi orang. Betul. Ya kan?
sort of ya jual kesedihan lah. Kan sering muncul Yeah. iklan-iklannya itu Yeah. orang sakit, menggerakkan hati orang Yeah. kayak gitu. Menurut lu apakah kalau zaman dulu kita ngelihat emotional marketing ini masih belum banyak yang mainin. Tapi kalau sekarang kan udah biasa. Apakah masih relevan kalau kita implementasikan saat ini gitu? Emotional marketing. Kayaknya kalau kita mungkin nggak spesifik ngomongin crowdfunding dulu ya. Kayak in general juga kan sebenarnya semua marketing arahnya ke emotional marketing kan. Karena gua rasa trennya juga karena kan semua orang udah eyeballs orang makin terpapar ke HP semua, ke layar semua gitu kan. Terus semua orang berebutan lah, semua brand, kreator, semua dan segala macam berebutan mata orang gitu. Dan kalau tidak dengan emosional atau yang relatable, orang kayaknya nggak akan nengok sekarang. Apalagi makin kesini orang secara umum kan makin aware ya apa itu marketing gitu. Kayak lu kalau liatin ada gimmick-gimmick atau apa kan orang udah tahu nih gimmick gitu kan. S3 marketing S3 marketing gitu. Marketingnya kelihatan banget dan lain-lain gitu kan. Orang sebenarnya makin aware ya, sehingga yang paling mudah atau yang paling efektif gitu ya untuk mendapat perhatian orang dan akhirnya meyakinkan orang untuk membeli sebuah produk adalah lewat emotional marketing gitu. Jadi sebenarnya secara tren pun makin kesini makin ke emotional marketing. Terus dari sisi korporasi dan lain-lain pun kan secara global juga kayak korporasi didorong untuk makin lu harus mengikuti SDGs, lu harus mengikuti ESG dan lain-lain yang itu juga part of our responsibility ke bumi dan lain ke masa depan yang ujung-ujungnya juga emotional juga gitu kan, emotional driven gitu. Walaupun ada sisi rasionalnya juga ya, maksudnya ya ibaratnya lu bangun perusahaan kalau lu ngancurin bumi ya nanti bumi nggak ada ya lu nggak bisa ngasilin duit lagi juga kan ibaratnya gitu kan. Jadi makin ke sana juga. Nah kalau dari sisi crowdfunding, specific crowdfunding definitely sebenarnya ya orang banyak yang bilang kayak crowdfunding atau donasi gitu kan orang banyak yang bilangnya menjual kesedihan gitu ya. Which kalau gue ngerasanya sebenarnya kalau kami sebagai platform sebenarnya yang paling utama yang kami jual itu trust, kepercayaan gitu kan. Karena kalau lo mau bantu orang ada banyak cara lain gitu kan. Lu mungkin kalau di tempat lu ada masjid, ada gereja atau di community lu sendiri kan banyak juga orang yang komen ya udah gue mendingan donasi ke orang sekitar gue aja atau ke keluarga gue aja ya silakan aja, memang gak ada yang ngelarang juga dan it's your option juga gitu. Tapi ada opsi di mana ada banyak orang-orang yang butuh yang mungkin mereka nggak bisa lu jangkau, yang mungkin mereka memang full time mengerjakan itu setiap hari, membantu orang-orang ini setiap hari, they need help juga gitu. Nah makanya kan kita bisa dibangun sebagai platform yang membangun trust sehingga orang kalau mau membantu orang lain, they know where to go and they can trust where their money goes juga gitu. Gitu sih. Jadi dalam konteks itu si emotional marketingnya definitely masih sangat relevan gitu ya, karena again yang dijual itu trust gitu kan, kepercayaan orang terhadap platformnya, kepercayaan orang terhadap orang yang mau dibantunya nih beneran gak sih yang dibilang bahwa dia nih sakit, dia nih butuh bantuan dan lain beneran atau enggak gitu. Nah itu yang kita provide gitu kan, informasinya, terus kayak transparansinya dan lain-lain. Oke. Kalau kita ngomong dari lu sejak tahun berapa, 2015, 2014? Ya, full time kita 2015. Marketing itu kan evolving banget ya. Kalau kita ngeliatin dari 2014 tuh ya. Betul. Cara maininnya kan pasti berbeda-beda gitu kan. Ya. Gimana sih cara lu mainin tuh dari sama-sama emotional marketing, sama-sama angle-nya sama kayak gitu kan. Ada gak sih perubahan yang lu injek sebagai lu kan key person communication ya berarti ya. Nah, gimana cara lu maininnya tuh dari tahun ke tahun gitu supaya nggak boring, karena namanya jual kesedihan ya kayak gitu-gitu doang paling kan. Iya. Gue mau address dulu jual kesedihan ini ya, karena kayak banyak banget orang yang ya kita sering banget lah. Gue agak nyinyir banget ya jual kesedihan gitu ya. Iya, gue ya mungkin orang merasanya nyinyir ya. Kalau gue udah denger itu dari 2015, gue sih lumayan antara udah biasa aja sama kayak itu aja diulang-ulang gitu ya. Cuma gue mau address dulu jual kesedihan ini karena orang ngerasanya kita bisa jual kesedihan gitu. Pertama kita bedain fakta sama opini. Fakta bahwa ada orang di luar sana, ribuan orang yang butuh bantuan pengobatan, itu fakta. Nggak ada kita bisa saat ini pun itu faktanya terjadi gitu. Mau kita bisa nggak ada, mau yayasan apapun nggak ada segala macam, itu ada, tetap ada. Orang yang nggak bisa makan, orang yang rumahnya nggak ini, masjid yang hancur, gereja yang hancur dan lain-lain yang orang butuh itu semua, itu ada fakta itu. Terus kita expose fakta ini ke publik gitu kan. Nah ketika kita expose fakta ini ke publik,
di situ jadi opini. Ya. Karena ada orang yang ngerasa, wah ini parah nih lu jual kesedihan nih. Tapi ada banyak juga orang yang akhirnya beneran donasi. Artinya kan mereka ngerasa, wah gue berterima kasih dikasih tahu ini, gue jadi punya kesempatan untuk bantu orang ini gitu kan. Ya. Nah jadi sebenarnya ketika ada orang yang ngerasa, oke, kita bisa jual kesedihan, nyinyirin dan segala macam, ya menurut gue itu opini. Tapi faktanya ya orang-orang yang membutuhkan ini beneran ada gitu ya. Gitu. Nah dalam konteks tadi marketing evolvingnya, sebenarnya secara umum mungkin yang gue kebayang dengan pertanyaan lo deh, yang pertama pasti kita ngikutin evolusi sosmed juga. Jadi evolusi sosmed gue inget awal-awal banget tuh masih zaman Facebook. Ya. Wah Facebook masih berjaya banget tuh, masih zaman-zaman artikel-artikel BuzzFeed bisa ribuan share, ya kan, kayak yang kita bikin headline apa, gue masih inget bahkan kayak lu nge-share link di Facebook, terus nanti bagian postingan apa sih title di dalam Facebook itu bisa diganti. Jadi misalnya artikel aslinya adalah Fosfoyer mau bikin podcast gitu ya di artikel aslinya, tapi pas di share di Facebook judulnya bisa kita ganti tuh supaya lebih clickbait lah gitu. Nah itu kita mulai dari zaman Facebook, abis itu kemudian mungkin tahun berapa ya 2017-18 gitu baru Instagram rising, pindah ke Instagram gitu ya, terus mulai TikTok dan lain. Jadi mengikuti lah. Jadi semakin platformnya berbeda atau playbook platformnya apa yang rising, ya kita mengikuti juga, kita bikin sesuatu di sana gitu ya. Kalau pas zaman Facebook ya tadi misalnya bikin konten-konten kayak gitu yang bisa share-nya ribuan. Gue inget banget tuh sebenarnya paling enak sih ngeliatin postingan Facebook ribuan share tuh paling satisfying. Terus pas zamannya YouTube lagi rame ya, kita juga bikin YouTube social eksperimen dan lain-lain untuk nge-gather eyeballs orang juga gitu ya. Terus ya sekarang ke TikTok, ke Instagram Reels dan lain-lain, kita juga ke arah sana gitu. Jadi pasti satu mengikuti platform play-nya, karena kan however sebenarnya crowdfunding itu kan mengumpulkan atensi orang ya. Mengumpulkan atensi orang dan action orang, dan orang ada di mana ya orang ada di sosmed gitu kan. Itu yang pertama. Yang kedua mungkin evolusi secara umum tahun 2015 itu waktu kita mulai, kita sebagai platform kan kita mesti platform playbook kan lu mesti datengin supply dulu. Baru ada supply dulu baru ada demand-nya gitu kan. Maksudnya dalam konteksnya kita bisa ya ada campaign-nya dulu, ada orang yang galang dana dulu, baru kemudian ada orang yang jadi donatur gitu. Circa 2015 sampai 2017 tuh kira-kira kita fokusnya ke supply. Ke campaign. Jadi gimana caranya kita dapat trust untuk orang-orang yang butuh galang dana, entah itu yayasan, entah itu individu, mereka galang dana di Kita Bisa gitu. Jadi kita fokus mencari, kita ketokin satu-satu gitu ya, door to door, kenalin di Kita Bisa dan segala macam. Itu kita di sana, terus kita ngasih tahu orang juga, misalnya kita datang ke rumah sakit, kasih tahu bahwa kalau ada pasien-pasien yang mereka butuh pengobatan segera tapi nggak punya biaya pengobatan, mereka salah satunya bisa galang dana ke publik lewat Kita Bisa gitu ya. Itu kita fokus ke campaigner dulu, ke supply. Terus udah mulai agak rapi, meskipun masih jalan terus gitu kan. 2017 sampai 2019 kira-kira kita mulai fokus ke donatur. Nah mulai fokus ke donatur ini ada dua fokus. Fokus pertama adalah ya kita tetap growth cepat. Gimana caranya orang makin banyak yang tahu tentang Kita Bisa dan mereka donasi ke sebuah galang dana yang ada di Kita Bisa gitu ya. Yang kedua kita mikir jangka panjang juga. Salah satunya kita nge-solve isu gimana caranya kita bisa menarik orang untuk berdonasi ke sebuah galang dana tanpa harus beriklan. Maksudnya beriklan gimana? Kan kita ngiklan nih di galang dana, kan kita iklankan di Facebook, Instagram dan lain-lain. Tapi kan kita nggak bisa bergantung ke itu terus. Iya betul. Nah kita pikirin nih gimana caranya supaya tanpa iklan pun ada donatur-donatur yang memang mereka pakai Kita Bisa terus untuk berdonasi. Nah dari situ kita mulai bangun app kita, aplikasi kita, dan gue I can proudly share dan gue bisa challenge siapapun untuk come up with data, dan gue pengen banget di proof salah gitu ya. Karena kita juga belum nemu datanya. I think kalau globally mungkin kita salah satu aplikasi khusus donatur ya, aplikasi mobile yang didesain khusus untuk donatur terbesar. Karena memang kita desain untuk donatur gitu. Jadi beneran tiap hari ada orang yang pakai aplikasi Kita Bisa untuk berdonasi. Rutin. Rutin. Auto debit gitu.
Betul, kan salah satunya yang fitur yang kita kembangin mungkin 2 tahun terakhir ya, namanya donasi otomatis. Iya. Jadi lu auto debit atau ada banyak lah paymentnya ya, tapi intinya lu tiap bulan lu naruh saldo, terus otomatis tiap hari kita potong saldonya salurkan ke campaign yang lu pilih. Jadi misalnya lu mau donasi otomatis ke galang dana yang berhubungan sama lingkungan gitu. Nanti tiap hari lu dikasih tahu aja, lu mau dipotong tiap jam 6, nanti lu tinggal dapat jam 6 dapat notifikasi. Hari ini lu disalurin buat pohon di Majalengka, besok disalurin buat Pandawara di mana misal gitu ya. Ini dan seterusnya gitu. Itu juga udah berjalan. Nah, jadi 2017 sampai 2019 fokusnya ke donatur, terus 2019 sampai sekarang ini to make it 2019 sampai sampai sekarang kita solusi berikutnya untuk ekosistem tolong menolong ini supaya nggak melulu membantu orang tuh harus kejadian dulu. Iya. Tapi bisa preventif gitu. Nah, makanya salah satunya 2019 kita bikin program namanya Saling Jaga. Itu program mutual aid lah kalau istilahnya, kalau istilah di akademisinya mutual aid. Yang waktu itu udah sampai 700.000 member, udah 3.000-an anggota terbantu, habis itu ditutup sama otoritas karena dianggap sebagai produk asuransi, diminta ditutup gitu ya. Terus kita tutup, dan abis itu baru awal tahun ini kita launching lagi. Jadi Saling Jaga sekarang asuransi, karena kita ngerasa asuransi itu ya sebenarnya tolong menolong juga gitu. Itu tolong menolong supaya kalau misalnya ada kejadian sesuatu di antara salah satu anggota, kita ngebantu dengan dana yang sudah ada gitu. Nah itu sih kayak evolusinya, yang kalau dari sisi marketingnya ya kita mempromosikan masing-masing fase tersebut produk marketing lah gitu ya. Jadi di tiap fase lagi fokus ke build supply-nya, berarti kita marketingin supply-nya. Kalau di pas donatur ya kita promosikan aplikasinya. Pas sekarang di Saling Jaga kita promosikan Saling Jaganya gitu. Oke. Ini kan ada menurut gue pandangan menarik ya, bahwa kita bisa ada karena adanya ketidakmampuan orang untuk mengelola finansialnya dengan baik. Makanya mereka butuh bantuan orang lain. Ya kan? Tapi kan harusnya ketika kita ngomongin ada problemnya orang tidak capable secara finansial karena finansial literasinya buruk, berarti kan solusinya berarti meningkatkan finansial literasi. Ya kan? Gimana cara lu ngatur konten marketingnya? Apakah lu hanya mengedepankan ya udah gue jual kesedihan, cerita fakta yang udah tadi, ini fakta ada orang banyak membutuhkan, lalu butuh bantu, atau lu kontribusi juga terhadap peningkatan finansial literasi supaya mereka ini makin lama makin paham gimana cara mengelola ketika mereka ada kondisi dangers. Tapi pada akhirnya kan ketika mereka bisa ngelola itu, mereka nggak akan pakai lagi dong Kita Bisa. Iya. Nah, bagi kalimat terakhir dulu, menurut gue salah satu tujuan utama Kita Bisa adalah kita bisa nggak diperlukan lagi. Jadi itu end game-nya ya. Kayak gue nggak tahu superhero apa yang kayak gitu ya. Tapi intinya kayak gue di sini sampai gue nggak dibutuhkan lagi. Kalau gue nggak dibutuhkan lagi ya udah selesai. Berarti kan semua hal udah terjadi. Itu visinya. Itu bukan, itu utopianya. Kayaknya nggak akan terjadi sih. Kalau kita being realistic. Iya, realistis. Tapi maksudnya every non-profit organization atau every mission driven organization tuh misinya adalah gua nggak relevan lagi, gua nggak diperlukan. Karena once semua problem sudah solve, gua nggak diperlukan, ya ngapain gua ada gitu kan. Betul. Nah, gua balikin lagi karena sebenarnya semua semua inisiatif warga bantu warga yang salah satunya difasilitasi sama platform kayak Kita Bisa gini, itu ada menurut gua bukan nge-solve satu problem. Karena tadi lo mention kan asumsi lo adalah problemnya adalah orang nggak punya financial literacy atau punya financial problems. I think that's one layer gitu ya. Ada banyak layer lainnya, tapi kalau gue mau agak this might sound attacking ya, tapi sebenarnya kan platform atau organisasi seperti Kita Bisa atau inisiatif warga bantu warga tuh ada untuk menutupi lubang-lubang yang ditinggalkan oleh pemerintah. Yang kalau pemerintahan berjalan dengan dengan sempurna gitu ya, harusnya nggak perlu ada. Iya betul. Kita emang krisis pemerintah sedikit ya. Wow. Gue boleh nggak ya? Boleh. Izin. Mohon izin ya. Mohon izin. Ya tapi menurut gue itu fakta ya. Karena kan ya intinya sistem kita sebagai society, sistem kita sebagai negara gitu ya. Kalau misalnya berjalan dengan ya seharusnya nggak ada masalah-masalah ini dong. Betul. Ya gampangnya gini lah, kalau misalnya orang sakit, mereka nggak punya uang, ya harusnya bisa tercover semua nih dengan pemerintah misalnya gitu ya, dengan BPJS dan lain-lain.
Meskipun saat ini tidak mungkin. Makanya kenapa ada inisiatif-inisiatif lain yang membantu pemerintah untuk menutupi hal lubang-lubang tersebut gitu kan. Nah, sehingga kalau balik ke pertanyaan lu, menurut gua yes, dalam jangka pendek yang kita bisa lakukan atau yang kita bisa bantu dorong untuk warga lakukan adalah ya kita terus lakukan gitu. Kalau misalnya ada sesuatu yang bisa kita lakukan bareng, ada desa nggak ada jembatanan, ya udah kasih tahu. Kita bikinin galang dananya, siapa yang mau jadi promotornya atau campaignernya gitu kan, siapa influencer yang mau nyebarinnya, siapa NGO yang mau turun bangunin jembatannya dan segala macam, ayo gotong royong gitu. Salah satunya lewat Kita Bisa gitu kan. Itu dilakukan terus aja. Nah, tapi dalam jangka panjangnya menurut gua ada banyak hal yang bisa dilakukan dan Kita Bisa sedang lakukan. Misalnya tadi kita nge-keep atau kita membantu membangun habit orang berbagi secara rutin tanpa harus menunggu ada kabar dulu gitu. Nah, itu salah satu solusi yang kita lagi bangun untuk jangka panjang gitu. Karena harapannya dengan kayak gini, orang memang udah ada ratusan ribu orang yang stay di Kita Bisa setiap hari berdonasi, no matter whatever happen, atau mereka nggak perlu dengar dulu ada sesuatu terjadi, mereka udah naruh duitnya di situ for their own purposes. Mungkin ada yang mencari pahala, ada yang mencari ketenangan, ada yang mungkin mencari karma dan lain-lain gitu ya. Itu salah satunya gitu. Terus layer-layer lain mungkin nggak semuanya juga bisa cover gitu ya. Tapi ya salah satu yang kami lakukan adalah makanya Kita Bisa sebagai platform juga kan akhirnya berkomunikasi sama semua pihak gitu ya. Kita banyak sama teman-teman influencer juga, banyak sama teman-teman brand juga, banyak sama teman-teman termasuk sama Bapak Ibu pemerintah juga gitu. Karena ya emang ini masalahnya banyak banget gitu, dan yang jangka pendek yang jangka panjangnya perlu dijalanin dua-duanya gitu. Secara marketing pun ya terus harus digalakan kayak tadi yang galang dana jangka pendeknya digalakan. Terus kita pun banyak kerjasama misalnya sama brand, sama badan-badan pemerintahan untuk bikin program-program yang jangka panjang yang sifatnya mungkin nggak kelihatan sekarang tapi kayak 5 tahun lagi yang ngomongin sustainability dan lain-lain gitu. Oke. Banyak kolaborasi ya untuk bisa memberikan impact yang lebih sustainable lah kayak gitu. Tadi gue mau balik sedikit ke konteks lu menyebutkan bahwa Kita Bisa ada itu goalsnya untuk membangun trust. Ya kan? Supaya orang aware bahwa kalau gue butuh bantuan bisa Kita Bisa, even kalau gue mau contribute gue pun bisa Kita Bisa gitu. Tapi of course di mana ada hal baru biasanya itu jadi momentum untuk orang cari-cari peluang jahat lah ngomongnya kan. Memanfaatkan kesedihan orang lain ya kan, mereka nge-create campaign mereka sendiri karena tadi kan setiap orang bisa membuat campaignnya sendiri kan. Dan kita juga waktu pernah bikin campaign Kita Bisa. Waktu itu kita donasi Fosfoyer ke Wamena. Kita donasi lewat Kita Bisa waktu itu. Dan itu terkumpul juga. Yang menjadi pertanyaanku adalah gimana sih cara kalian gitu mensortir orang-orang yang oknum ini yang memanfaatkan kesedihan dengan membuat cerita-cerita palsu lah. Atau ini kan online juga, ya kan? Gimana lu menjaga kredibilitas Kita Bisa dari orang-orang yang potensi melakukan fraud ini? Apakah ada fraud di Kita Bisa? Ada. Apakah galang dana yang ada orang-orang yang memanfaatkan gitu kan, memanfaatkan orang lain untuk galang dana dan segala macam, mereka ada di Kita Bisa? Ada. I think jejak digitalnya adalah teman-teman bisa cari dan Kita Bisa selalu melakukan sesuatu tentang itu. Nah, tapi yang mau gue share adalah sebenarnya secara umum Kita Bisa sebagai platform punya banyak lapisan untuk menjaga trust gitu ya. Kita punya tim khusus namanya Trust and Safety. Kalau bahasa internalnya kita sering bilang nih tim suzon. Emang kerjaan mereka suzon aja. Jadi mereka harus lihat sisi curiganya dulu gitu sebelum mereka optimis. Karena yang optimis itu tim marketingnya gitu ya. Tim marketingnya pada optimisnya baik deh kayaknya segala macam. Kalau yang tim suzon ini selalu bercuriga. Nah, tim suzon ini punya a lot of lists, checklist lah yang harus dilakukan di Kita Bisa. Jadi yes, dari sisi campaigner kalau lu galang dana kita buat semudah mungkin. Karena kita pengen orang memang yang kalau mereka butuh ya jangan sampai susah dong. Masa lu lagi butuh dana lu bikin galang dana malah disusahin dan segala macam kan. Jadi kita bikin semudah mungkin, tapi at the same time kita bikin lapisan-lapisannya. Kayak misalnya ya banyak hal lah, kita mintain ID-nya, KTP dan segala macam untuk KYC lah ya, untuk KYC-nya. Terus kalau misalnya dia yayasan atau organisasi dia harus kasih
dokumen-dokumen terkait organisasinya, terus dia harus kalau misalnya dia untuk pengobatan dan lain-lain dia harus kasih rekam medisnya, dan kita kerjasama dengan rumah sakit, kita cross check ke rumah sakit bener nggak ada pasien ini, bener nggak dia kebutuhannya ini atau apa rekam medisnya bener nggak seperti ini dan lain-lain gitu. Dan itu semuanya kita bikin, semua proses verifikasi itu kita bikin tertampilkan di halaman galang dananya. Jadi orang sebenarnya bisa lihat juga di setiap halaman galang dana nih dia udah submit KTP-nya atau belum, terus dia udah submit rekam medisnya atau belum. Kalau belum orang akan dikasih tahu, sehingga orang bisa donate on their own decision gitu kan, melihat dari galang dananya. Terus nanti di ujung di bagian pencairan ya kita juga ada SOP-SOP-nya gitu. Kayak misalnya lo pencairan lo harus kasih rencana anggarannya dulu. Terus nanti ditampilkan juga di tiap halaman galang dana, orang bisa lihat gitu. Jadi ada proses-proses seperti itu yang semuanya teman-teman bisa lihat dibikin secara transparan di platform yang kita lakukan juga. Di luar itu pun kita terima laporan. Jadi setiap halaman galang dana itu ada laporan publiknya, dan itu setiap hari ada aja yang masuk dan pasti diproses sama tim terkait. Ada yang laporannya bener, ada yang laporannya juga misalnya lu lagi galang dana nih, kebetulan gue musuhan sama lu, gue jelek-jelekin lu aja di situ. Ada juga gitu. Jadi ya itu kan akhirnya jadi bahan aja untuk kemudian tim investigasi melakukan investigasi beneran gitu kan. Nah terus kalau ternyata sampai ada kejadian, oke beneran nih ternyata ada kesalahan, kita bisa melakukan atau memproses kalau diperlukan sampai ke tindakan hukum kalau diperlukan gitu. Tergantung dengan situasinya. Intinya semua proses atau semua resiko, kita bisa bilang platform kita bisa tidak sempurna, definitely. Kayak apakah ada kemungkinan fraud atau enggak, definitely ada. Tapi apakah kita bisa akan diam? Kita udah proof juga nggak pernah kita diamkan gitu. Kayak semua fraud dan laporan dan lain-lain pasti kita proses disesuaikan dengan situasinya. Tapi pernah nggak sih lu ketemu krisis? Dan sebagai orang yang in charge di communication, gimana cara lu ngatasin krisisnya itu? Karena kan pasti otomatis itu akan jadi bad publicity, kemudian juga akan attacking brand reputation lu juga kan? Banget. Oh, gue melalui banyak sekali krisis. Yang unfortunately selalu nggak bisa gue ceritakan secara full, padahal ceritanya selalu seru. Buat orang marketing especially. Karena di balik layar tuh wah gila sih. Gue selalu bilang sama tim PR gue kayak kalau ada cerdas cermat PR crisis, gue rasa kita juara deh. karena PR crisis di kita bisa selalu sangat complicated. It's never one layer, it's always multi layer. Mungkin salah satu contoh yang bisa gue share secara umum ya tanpa menyebutkan kasus yang mana. Ketika ada sebuah kasus rame di sosmed, ada orang bilang ini ada nih yang wah parah nih, kita bisa nahan dana nih. It's usually salah si orangnya, atau beberapa kali tidak jarang terjadi tuh salah orang ini yang koar-koar ini. Campaignernya berarti campaignernya kan? Dia yang salah atau dia yang menyalahi aturan. Entah dia tidak mengikuti aturan pencairan kita, entah dia belum bikin laporan. Tapi ya udah koar-koar aja dulu gitu. Dan akhirnya jadi orang mempertanyakan kita bisa. Tapi at the same time kita juga nggak bisa yang kasih tahu ke publik langsung kayak ini dia yang salah loh bro, bukan kita gitu. And we can actually, but we don't want to do that gitu. Karena I think it's not wise aja kita as a platform gitu. Karena kita mau jaga kepercayaan banyak layer gitu. Jadi kalau mungkin balik ke pertanyaan lo, sebenarnya apa yang kami lakukan? Yang kami lakukan itu biasanya ketika ada krisis, karena kita udah melalui cukup banyak krisis, kita punya cukup banyak learnings, kita punya beberapa tools internal, kita bangun tools internal. Jadi satu, kita punya kayak it's actually just a Google Sheet, tapi Google Sheet-nya kita bikin intinya ini kayak scoring. Jadi if a case happen, terus anyone can use this sheet, terus lo lihat situasinya, ada checklistnya, ini terjadi nggak, ini nanti keluar skornya. Nah skornya akan menentukan case ini tuh level krisisnya apa, low, medium, high. Kalau low udah ada SOP-nya juga. This is what you have to do. This is anyone on the team that should be involved.
Kalau medium kayak gitu juga gitu. Kayak ini kalau high berarti yang involve udah harus ini nih dan segala macam gitu. Jadi itu kita bikin internally. Jadi tiap kali ada case terjadi, proses kita memprosesnya bisa lebih cepat. That's one thing. Terus kedua, definitely butuh koordinasi antar tim yang sangat solid dan cepat gitu. Karena kan ada dua sisi nih. Biasanya ketika case terjadi itu kita mesti ngecek dan menginvestigasi dan memproses kejadian sebenarnya di lapangan. Tapi at the same time api di sosmednya nyala nih gitu kan. Yang tiap detik berjalan krisisnya terbakar terus gitu kan. Apalagi makin digoreng makin asik ya. Makin digoreng makin asik dan selalu ada yang menggoreng dengan asik gitu. Betul. Yang nggak tahu kenapa dia menggoreng gitu ya. Bikin prestasi bro, goreng-goreng ginian ngapain sih? Kebanggaan pribadi kayaknya. Iya, cari dong, bikin karya kayak apa. Anyway, ya jadi intinya ada yang ya gorengannya terus terjadi gitu kan. Jadi yang semakin lama kita nge-solve, gorengannya kebakarannya akan terus membesar gitu ya dan bisa kemana-mana banget. Terus nanti proses ini berjalan. Kalau proses ini sambil berjalan, tim comms-nya juga udah harus bikin banyak skenario. Karena nggak bisa nunggu ini kelar beneran. Kayak kita paralel langsung aja bikin kayak ini kalau ini berarti kita harus ngomong ini, kalau ini harus ngomong gitu kan, kayak cara menyusun komunikasinya juga harus paralel, yang paling sesuai dengan situasinya gitu. Dan tiap platform juga beda tuh. Karena kita pernah melalui krisis yang terjadinya di Facebook, terjadinya di Instagram, terjadinya di TikTok, terjadinya di Twitter, dan masing-masing pun bisa sangat beda gitu. Kayak di Facebook misalnya ada yang bikin statusnya rame, tapi dia set statusnya hanya bisa dikomen oleh orang yang temenan sama dia. Kan berarti kita nggak bisa klarifikasi dong. Iya. Sebenarnya nggak gitu kejadiannya gitu. Gue nggak bisa klarifikasi gitu. Gimana nih caranya gitu kan? Nah itu salah satu challenge teknis. Terus kayak TikTok gimana coba lu mengklarifikasi? Nggak bisa karena dia gulir terus FYP. Lu komen pun ketimbun gitu. Kayak lu klarifikasi pun ketimbun dan klarifikasi pun nggak bisa panjang kan. Terus apakah kita harus membuat satu video khusus untuk merespon ini? Kayaknya nggak juga, karena sebenarnya ini cuma satu campaign dari ribuan campaign yang ada di Kitabisa. Dan yang tahu sebenarnya ya udah yang udah tahu aja. Masa kita kasih tahu ke orang yang nggak tahu gitu kan. Nah itu kayak that complexity yang I think we jump in there. Tapi ya overall it's always need fast decision, need to be accurate juga, and very much under pressure. Pasti sih. Iya. Gitu. That's what I can share kayaknya. Tapi menurut lu penting nggak sebuah brand dalam krisis seperti itu melakukan klarifikasi kepada umum? Tergantung. Levelnya gimana? Gimana lu bisa membedakan antara kapan itu harus klarifikasi publik, kapan kita biarin aja deh sampai, karena gini, gua ngeliat netizen itu kan maaf pengampun sebenarnya. Ya kan ketika sebenarnya udah lewat, maaf pelupa benar ya, maaf pengampun. Ketika udah lewat aja gitu kan, ketimbun dengan muncul tren baru. Ya udah mereka nggak ini lagi. Iya. Susah jawabnya karena bener-bener case by case banget sih. Gue juga selalu, karena tiap kali ada sebuah case kejadian, it's rarely kayak ini sih kayak yang kemarin nih persis kelakukan aja persis sama yang kemarin itu jarang. Karena selalu ada layer atau decision factor yang baru. Cuma yang umum adalah I think tergantung. Jadi gini, klarifikasi itu sebenarnya selalu dibutuhkan. Tapi klarifikasi ke siapa? Dan di ruangan mana? Gitu. Jadi karena banyak juga kasus di mana klarifikasi terjadi, ada orang-orang yang terlibat. Tapi sebenarnya yang kita butuhkan hanya klarifikasi ke orang ini, ke dia doang. Kita telepon, kita kasih tahu atau kita ketemu langsung dan lain-lain, ke dia aja. Itu cukup gitu. We don't owe any explanation to public gitu. Ada banyak kasus yang kayak gitu juga. Ada juga yang memang butuh ke publik karena udah terlalu kemana-mana nih narasinya gitu. Jadi general rule of thumb-nya adalah satu, mencari dulu root cause miscommunication-nya ini di siapa, atau root cause problemnya ada di siapa. Apakah beneran problem? Satu. Kedua, kalau bukan problem dan miskomunikasinya ada di siapa, ada di pihak yang mana gitu kan. Itu yang pertama. Yang kedua adalah apakah
apakah memang ada role yang seharusnya dilakukan oleh kita, baik itu memang beneran harus kita lakukan tapi kita miss, ataupun sebenarnya bukan ranah kita tapi dengan kejadian ini jadinya harus kita lakukan gitu. Apakah itu ada atau enggak gitu. Kalau misalnya ada, bisa jadi memang kita perlu kasih tahu ke publik gitu. Tapi kalau nggak ada, bisa jadi nggak perlu juga gitu. Dan terus ketiga, dilihat juga speed, percepatan lah nih kalau bahasa anak ini kan, bukan kecepatan ya, percepatannya nambah berapa kali per detik nih gitu kan. Percepatannya diamati juga gitu. Dan yang aktor percepatannya siapa gitu, apakah yang ngepost influencers atau orang yang dengan followers sekian. Jadi di matrix yang tadi gue bilang itu ada salah satunya kayak yang ngepost ini orangnya followersnya berapa gitu, atau dia apakah public figure atau bukan gitu. Misalnya followersnya nggak banyak tapi dia public figure gitu, atau orang yang cukup terpandang di mana profilnya ada kayak gitu. Nah itu akan nambah skor yang cukup tinggi untuk level of risknya gitu ya. Gitu sih, itu kayaknya beberapa general rule of thumb ya. Ngomong-ngomong soal influencer, gue lihat terakhir lagi ada campaign Erika ya. Erika juga ada kan ya, Erika yang dia Ricardo, bikin rumah lukis rumah, ya. Betul, Dan kalau kita tarik history belakang, banyak juga kan kolaborasi kita bisa bersama influencer, public figure gitu kan. Yang gue percaya itu pasti akan membantu traction, ya akan menambah awareness gitu, supaya karena mereka punya coverage, orang tahu, diangkat, kemudian ngambil jual kesedihan, fakta opini campur aduk di sana. It's a good traction, ya kan? Tapi ketika kita ngomongin soal bisnis biasa, campaign lah, influencer marketing, pasti kan influencer diajak kolaborasi sama brand. Biasanya kan mereka minta bayaran. Nah, kalau dari sisi kita bisa gimana tuh? Bisa kolaborasi kayak gitu. Apakah karena lu menjual emosional itu ke dalam bagian dari proposal pitching lu ke mereka, bikin campaign ini yuk, atau gimana? It's usually yang pertama general rule of thumb-nya again adalah mutual. Kan? Kita tawarkan, ya lo mau atau enggak gitu kan. Dan sebenarnya yang kita selalu ajak kolaborasi ke teman-teman influencer adalah lu punya keresahan sosial apa, atau lu pengen melakukan misi apa gitu. Dan kami bisa bantu untuk semua prosesnya gitu. Ya ibaratnya sebenarnya kan jadinya mutual aid lah ya, maksudnya saling bantu lah gitu. Ya maksudnya definitely kita bisa sangat terbantu dengan teman-teman influencer menggunakan platform kita. Orang jadi tahu, orang jadi menggunakan platform kita dan lain-lain. Tapi at the same time kan kita juga membantu teman-teman influencer. Ya lu jadi nggak mikirin apa-apa gitu ibaratnya ya. Pokoknya lu terima jadi, lu tinggal datang, lu pengennya kayak gimana, kita bantuin semuanya gitu kan. Kita bantu mengamplify niat baik lu. Dan usually juga mereka pengen bikin sesuatu sama teman-teman followers ya gitu kan. Nah itu sih yang sebenarnya di value ya sama teman-teman influencer. At the same time juga mungkin platform kita bisa juga jadi transparansi yang sangat jelas ya untuk ke orang bahwa gue bikin ini tuh bukan buat gue tilep duitnya bro gitu. Gue pakai kita bisa. Lu bisa lihat transparan, lu udah tahu reputasinya kita bisa seperti apa gitu. Jadi it's also trust inilah ya, trust pitch ke dia ke publik bahwa yang gue lakukan it's pure for the social good gitu. Karena lu bisa lihat social goodnya, lu aja yang judge gitu. Karena gue pakainya kita bisa yang memang sudah trusted dan lain-lain gitu sih. While at the same time I can share juga bahwa sebenarnya kita ada kerjasama juga sama influencer yang sifatnya komersial gitu. Tetap ada berarti? Tetap ada juga tapi tergantung situasi dan tidak banyak gitu. Ya kayak misalnya kalau misalnya kita sekarang kan misalnya kita di Saling Jaga gitu ya. Saling Jaga kan adalah insurance gitu ya. Karena Saling Jaga insurance ya it's a commercial product gitu. Jadi kita juga kerjasama dengan teman-teman influencer untuk bantu dong ramaikan, kasih tahu orang bahwa nih ada produk kita bisa yang baru, insurance Saling Jaga, which is a commercial product with the social good spirit juga gitu. But we don't hide anything about it. Maksudnya kita tetap bilang ini commercial, kita juga kasih tahu orang berapa yang kita ambil. Ya
promote it, it's a commercial transactional juga gitu. Oke. Jadi kayak tergantung bentuk kerjasamanya seperti apa atau kolaborasinya seperti apa, dan ya tergantung kesediaan teman-teman influencer juga gitu. Kan gue pengen nanya, gimana sih cara lu mensortir influencer yang akan lu ajak kerja sama? Karena gini, kalau kita ngomongin brand, rata-rata mereka cuma fokusnya, oh gue pengen orangnya terkenal, Iya. followersnya banyak, viral gitu. Iya. Tapi gimana cara lu memilih? Oh ini, gue pengen kolaborasi sama influencer ini deh. Mungkin dia followersnya kecil tapi punya value yang sama dengan kita bisa, sehingga lu Iya, memilih. iya, iya. Gitu. Biasanya dua arah sih. Mungkin sebelum ke situ kayak sebenarnya kan maksudnya ada dua jenis gitu ya. Ada yang inbound, maksudnya teman-teman influencer yang datang ke kita, gue pengen bikin ini deh, kayaknya gue pengen kolaborasi sama kita bisa. Ada juga yang kita yang nge-reach out gitu, karena kita pikir kita lagi punya mau naikin isu tertentu gitu. Kayak misalnya kita mau naikin ada sebuah campaign gerakan untuk perempuan gitu. Nah kita mencari kan influencer siapa nih yang kira-kira paling pas mewakili gerakan perempuan ini gitu. Nah kalau untuk yang inbound, I think generally kita accept semua. Filternya adalah selama tidak ada hal yang sangat kontroversial gitu ya yang sedang terjadi pada orang ini gitu. Karena takutnya kontraproduktif untuk dia juga. Ya. Karena kan ada beberapa kali kita temui di mana seorang influencer lagi kena kasus, terus dia tiba-tiba bikin gerakan sosial gitu Ya. kan, untuk quote and quote membersihkan namanya gitu. Nah kalau yang kayak gitu-gitu itu biasanya jadi salah satu filter juga. Maksudnya kita kasih tahu juga ke influencernya, jangan sampai ini malah jadi kontraproduktif buat lu. Lu pengen melakukan social good, it's a good intention, we appreciate it, dan we want to help. Tapi kayaknya at this point kalau lu lakukan malah jelek buat lu juga gitu, malah bikin malah kontraproduktif lah intinya gitu. Terus kalau untuk yang kita reach out sebenarnya sama seperti campaign apapun di marketing ya. Maksudnya ya objektifnya apa, target audiensnya siapa, and then kita cari yang paling relevan dengan campaign tersebut gitu. Be it dari sisi numbers, maksudnya numbers of followers, be it dari sisi value-nya gitu, dan lain-lain. Cuma yang kita percaya dan kita sudah buktikan tuh sebenarnya hampir semua teman-teman influencer tuh selalu punya drive their own social interest gitu ya, atau keresahan sosial masing-masing tuh pasti punya gitu, dan mereka pasti pengen melakukan sesuatu. Nah tinggal kita biasanya ngobrol untuk mencari bentuk seperti apa sih yang lu, atau kegiatan apa yang ingin lu lakukan. Apakah harus galang dana, apakah mungkin lu turun jadi relawan. Kita juga punya kegiatan namanya voluntrip, itu turun jadi relawan. Apakah lu nge-share aja, lu terlibatnya sejauh apa, atau dan bahkan banyak juga influencer yang kita kolaborasi, they just being behind the scene of the movement gitu. Jadi mereka yang ikutan brainstorming, ikutan ngasih ide dan lain, tapi mereka nggak tampak di depan, karena mereka, gue pengennya kontributor di belakang aja gitu. Gitu sih. Oke. Terakhir soal kita bisa, sebelum nanti kita pindah ke next segmen ya. Ada nggak sih sebagai kita bisa ini kan sort of kayak SJW untuk semua ya, platform SJW dari yang sakit-sakit, apalagi yang hewan, hewan, lingkungan, iklim, hak asasi manusia gitu. Perempuan ya. Gimana sih cara lu membatasi do's and don'ts-nya? Apa yang boleh dikomunikasikan keluar, apa yang nggak boleh kayak gitu? Dari kita bisanya. Karena gini kan, ini kan part dari bagian kita mendefine strategi communication untuk brandnya ya kan? Kita mesti tone of voice seperti apa? Kalau masuk ranah ini kita nggak bisa, kalau ke sini kita boleh, ini nggak boleh kayak gitu. It's a hard question yang kita juga iterasi terus ya tiap tahun. Cuma memang kita ngerasa secara umum dari pengalaman kita bertahun-tahun, satu memang karena kita kan platform untuk semua ya, kayak kita memfasilitasi dari yang paling kanan sampai paling kiri lah kasarnya gitu ya. Karena ya memang kita posisinya sebagai platform gitu. Jadi kita memang perlu punya batas yang jelas juga apa yang boleh dan apa yang enggak. Secara umum yang tidak boleh itu political, yang spesifik untuk kebutuhan politik gitu, itu tidak bisa. Karena satu, secara communication dan persepsi pasti divided dan takutnya malah merembet ke yang beneran butuh gitu ya. Orang jadi nggak percaya nih karena dianggap terlalu partisan dan lain-lain.
Tapi at the same time juga sebenarnya secara aturan pun kan juga berbeda ya. Kalau crowdfunding untuk politik tuh ada aturan yang tersendiri lah. Oke. Dari KPU ada ini itu dan segala macam. Jadi satu yang politik yang benar-benar praktikal gerakan politik. Terus yang kedua aturannya umumnya sebenarnya mengacu ke aturan negara aja, aturan peraturan negara gitu ya. Kalau nggak ada yang selama tidak ada yang dilanggar, ya itu bisa jalan gitu. Yang dilanggar kayak ya itu yang kedua. Terus yang ketiga itu ada beberapa pagar-pagar yang gue juga nggak hafal, gue harus lihat contekan gitu ya, dan itu ada di website kita juga, syarat dan ketentuan community guideline kita gitu ya. Tapi beberapa kayak misalnya tidak galang dana untuk kebutuhan tersier misalnya. Nah itu juga tidak dibolehkan. Iyalah ya, masa galang dana pakai buat kekayaan diri sendiri ya. Ya, aneh jadinya ya. Aneh. Meskipun sebenarnya kan kalau ada orang galang dana, misalnya nih gue galang dana, gue mau beli jam. Iya bisa ada kayak gitu, kayaknya bisa kan? Dulu bisa. Sekarang? Karena kita dulu framework berpikir kita adalah ya kalau orang galang dana, ya kan sebenarnya orang donasi pilihan orang dong. Iya betul. Lu mau bantu dia, monggo. Enggak juga nggak apa-apa dong. Misalnya kayak gue mau beli MacBook Pro M3 gitu ya, Iya. supaya gue bisa produktif menjadi konten kreator kayak gitu. Iya, ya sebenarnya harusnya awalnya ya boleh aja. Ya kan kalau ada gue ngeliat terus kayak goblok nih William, ya udah kan gue skip aja kan, nggak usah donasi gitu maksudnya. Iya kan, harusnya kan gitu. Karena Tadinya kan itu kan kayak campaigner kan, Kayak campaigner aja. dan supply and demand gak sih? betul. Terus kalau ada orang donasi, ya kenapa lu donasi? Ya terserah lu berarti kan, duit lu gitu. Ya tadinya begitu frameworknya. Tapi terus makanya ini juga poin penting. Kita iterasi terus. Maksudnya kita bisa sebagai platform kita iterasi terus juga gitu. Jadi kita juga dengerin feedback dari orang, kita dengerin laporan dari orang, kita dengerin apa yang dinyinyirkan sama orang atau akun-akun tertentu gitu. Kita we're always open for feedback gitu, dan kita terus improve karena we know our platform is not perfect. Yeah. Dan we just do our best, dan karena ini adalah platform yang juga dipercaya oleh publik, kita juga percaya sama publik gitu. Kalau publik mengatakan sesuatu pasti kita didiskusikan juga kalau perlu diiterasi akan kita iterasi. Tapi kalaupun kita ngerasa kayaknya itu kita udah atur nih dengan aturan ini sebenarnya nggak melanggar apa-apa dan kita bisa bertanggung jawabkan, ya kita akan teruskan gitu. Tapi Gitu sih. sekarang masih bisa kayak gitu? Nggak bisa. Udah gak bisa? Itu tadi kan gue bilang dulu. Pindah ke Saweria kali ya? Bisa tuh kan, Saweria bisa tuh. Iya. Atau saya mau jemput. Oke, anyway, apart from professional life lu, kan di Kita Bisa, Oke. lu kan juga running Proud Project, Betul. betul ya? Betul. Kenapa lu, ini kan satu Kita Bisa tuh social movement lah ya, social spirit. Dan Proud Project juga mirip-mirip gitu kan. Oke. Ngapain lu nambah hustle di dua hal yang mirip-mirip juga gitu? Iya. Sebenarnya kalau ini background singkat dulu ya. Jadi Proud Project itu joint venture-nya Kita Bisa dan Volix. Oke. Jadi kan Proud Project itu memang awalnya satu grup lah sama Volix gitu ya. Karena Trivet kan startnya Proud dulu, baru habis itu ke Volix gitu. Terus singkat cerita kita juga udah kenal dari lama, terus beberapa kali collab juga kan sama Trivet. Ngobrol, terus ini Proud kayaknya ya kita karena udah tahu, udah kenal dan satu value, Proud-nya pada saat itu tidak terlalu dikepegang karena Trivet udah fokus ke Volix. Ya kita waktu itu ngobrol kayak why not Kita Bisa aja yang handle gitu. Nah, kenapa nambah? I think secara umum yes, gue setuju kayak spiritnya ada yang bersinggungan. That's why makanya juga kita mau handle Proud gitu kan. Tapi sebenarnya secara media segmennya beda nih gitu. Gue suka bercanda kalau Kita Bisa tuh segmen audiensnya sholat, kalau Proud party gitu. Proud party ya? Gue Iya. pikir gue doang yang enggak. Oke. Enggak, maksudnya audiensnya. Iya. Proud tipe audiens seperti itu. Kompletnya berbeda ya? Cukup berbeda. Jadi ya lebih pop culture lah, maksudnya lebih anak muda yang mereka pengen ngomonginnya yang nggak terlalu social atau kayak yang gitu-gitulah gitu. Jadi memang agak beda sih segmennya. Dan kalau Proud memang di treat sebagai media aja.
Maksudnya it's a media, it's an IP. Kita lagi bangun banyak hal juga yang mungkin belum bisa di-share, tapi generally it's an IP, it's a media gitu. Tapi Gitu dengan sih. adanya Proud dari bagian dari Kita Bisa itu, apakah itu mendukung, mensupport operation dari Kita Bisa gitu? Kita dalam ngomong long term visionnya kayak gitu. Ya. It's part of the ecosystem. Dia running independently, so nggak selalu mensupport apa. Jadi bukan channelnya Kita Bisa yang kayak Kita Bisa lagi ada apa selalu diangkat di Proud, nggak juga gitu. Tapi ketika lagi ada kolaborasi yang bisa dilakukan atau yang sejalan gitu, itu akan dijalankan juga. Ini salah satunya, misalnya kita lagi ada obrolan mau ada kolaborasi antara ada satu influencer besar, terus satu brand lokal yang gede juga, untuk sebuah gerakan gitu ya. Terus Proud akan jadi salah satu yang meramaikan gerakan ini. Nah, jadi ketika ada yang seperti ini, Proud akan involve. Tapi kalau nggak ada ya Proud sebenarnya running independently gitu. Proud kan kita bisa bilang nih sebagai apa ya, media community. Ya, media dan community ya. Self development kayak gitu kan. Dimana sekarang banyak. Kalau zaman dulu pas awal-awal baru mulai itu 2017 ya. 2016 2017 ya. Kayaknya pas mulai Fast Forward juga waktu itu. Belum banyak yang kayak Proud. Yes. Sekarang udah banyak, ya kan? Gimana sih cara lu juga membuat Proud ini tetap relevan? Strategi komunikasi apa dari konten marketingnya, gimana konten playnya kayak gitu. Ya, kalau relevansi, jadi kita tuh punya prinsip konten gitu ya. Dia harus selalu relevan dan engaging gitu. Nah, relevan ini, jadi kita bilangnya emotionally relevant, socially engaging. Nah, emotionally relevant ini kan berarti yang kita touch adalah dari sisi emosinya. Nah, ini yang tadi balik ke emotional marketing gitu. Jadi kayak konten-konten kita tuh harus selalu membuat orang merasakan sesuatu. Entah itu merasa relate, entah itu merasa setuju, entah itu merasa marah dan tidak setuju, whatever it is, pokoknya merasakan sesuatu. Polarisasi. Jadi emotionally emotionally relatable gitu ya. Terus secara social juga engaging dan relevan gitu. Maksudnya ya berarti kayak misalnya kita ngangkat cerita tentang tulang punggung keluarga. Nah, itu kan sesuatu yang mungkin secara populasi umum banyak orang yang merasa relate. Gue social profile gue kayak gitu juga nih. Gue tulang punggung keluarga juga gitu. Nah, tapi dengan cerita tulang punggung keluarga ini bikin mereka ngerasa apa? Nah, itu yang tadi part of emosionalnya gitu. Jadi yang kita, bagaimana kita supaya tetap relevan ya itu sih. Kita secara umum pegangannya dua hal ini gitu. Oke. Dari sisi ini gue ngomongin tren konten gitu ya. Karena kan lu juga bikin konten, ya kan? Betul. Kalau menurut pandangan lu sendiri di era sekarang 2024 gitu ya, seberapa penting sih high value production? High value production. Yes. Not that important sih. Karena lu kan tipe kontennya apalagi pakai notebook ya. Iya. Not that priority mungkin ya. Mungkin kalau important bisa jadi important ya. If you can afford it. Kalau lu ada duitnya why not gitu. Kayak udah hire aja orang bawa kamera yang gede dan segala macam. I think it will be better ya. Tapi tanpa itu pun sebenarnya bisa gitu. Jadi nggak prioritas. I think yang orang sekarang gue ngelihatnya konten itu orang tuh mendambakan atau lebih tertarik pada authenticity. Raw. Makin raw, makin kayak, atau makin tidak raw, makin kelihatan high value production, orang justru makin kayak apaan nih, pasti iklan nih gitu. Apaan nih, orang kaya pengen pamer-pamer doang nih. Gitu kan. Ini orang gak bisa gue percaya nih, dia pasti pencitraan doang nih dan segala macam gitu kan. Tapi makin raw, makin kelihatan otentik dan tidak disiapkan tuh justru makin bagus. Makanya konten gue yang nulis di notes, tulis tangan itu laku keras diterima gitu ya, diterima dengan baik karena ya mungkin orang ngerasa kayak ya it's raw, it's very authentic, yang tulisan tangannya kayak gitu mungkin gue doang gitu kan. Dan mereka ngerasa kayak these words atau tulisan ini tuh nggak berusaha untuk ngajarin gue gitu. Kalau mungkin secara emosi beda dengan mereka melihat kayak carousel yang teks
yang dibuat di Canva atau di platform well design gitu ya, mereka tahu ini mah orang pengen jual sesuatu nih sama gua gitu kan. Tapi kalau ada tulisan tangan mungkin mereka ngerasa kayak oh ya ini orang pengen ngobrol aja gitu. Yang even gua pun sekarang mulai notice ada beberapa akun yang mulai nulis tangan juga saya lihat. Ya, tapi kalau dari sisi personal it's okay lah, ya kan? Ya. Karena namanya personal, suka-suka, personalize karakter lu sendiri. Tapi kalau dengan brand, kan biasanya gitu kalau kayak kita handle klien gitu, mereka masih kan dengan gua hire lu, gua pengen ekstravagan dong. Sama dengan lu mungkin ketika lu buat konten buat kita bisa atau project pasti mungkin berbeda gitu. Betul. Apakah mau lu tetap menjaga bahwa being otentik aja gitu, tapi apa ada guideline-nya nggak? Kayaknya tergantung objektif brandnya juga ya. Kayak objektif brandnya mau apa. Karena maksud gue sebenarnya being authentic dan being raw juga mungkin gak relevan untuk brand-brand yang perlu ngasih lihat bahwa gue brand yang luxury misalnya. Kayak gue brand yang bisa lu trust duitnya 1M gitu. Lu beli barang gue 200-an juta. Karena ngaruh ke brand positioning juga dong. Ngaruh ke brand positioning juga, betul. Jadi sebenarnya tergantung brand objektif dulu pasti ya. Tapi general rule berikutnya adalah orang sekarang udah gak percaya sama brand. Orang percaya sama orang. Gitu. Jadi one way or another lu harus cari cara gimana si brand ini dilihat sebagai manusia. Makanya kan paling gampang, paling gak mikir ya cari aja brand ambassador gitu kan. Itu udah paling gampang lah. Jadi brand ini diwakili sama orang yang beneran gitu kan. Ya paling gampang brand ambassador gitu. Jadi orang yang mewakili brand lu, ada mukanya gitu kan. Tapi banyak cara-cara lain juga yang sebenarnya bisa dikulik tergantung sama brandnya gitu ya. Mungkin beberapa contoh kan yang orang kayaknya banyak yang ngangkat case tadi kayak Tendu Diatire gitu ya. Akhirnya kan ada mas-mas Tendu Diatire nih gitu yang orang taunya, bahkan kebanyakan orang mungkin taunya mas-mas ya bukan brandnya. Bahkan mereka banyak yang nggak tahu juga ini adalah brand gitu. Tapi dari sisi impression, dari sisi reach itu successful gitu kan. Karena memang orang ngelihatnya orang gitu, orang percaya sama orang. Terus ada yang mbak apa sih kacamata tuh? Optical Lunet. Terus kayak kalau nggak salah mbaknya juga resign ya. Nah, Mbak Risa itu gue gak tahu lagi tuh kelanjutannya gimana. Karena banyak yang taunya ini Mbak Optical Lunet. Betul, gitu. jadi kan nempel ke icon kan. Yang nempel ke icon. Nah itu di satu sisi itu menunjukkan ya memang orang percayanya sama orang. Ketika ada muka manusianya atau rasa manusianya, mereka jadi lebih percaya sama akun ini gitu. Di sisi lain ya brand perlu adaptasi terus juga kan. Dan perlu mencari cara yang paling ideal, yang paling sustainable, jangka panjang supaya orang dekat sama kita, tapi at the same time juga bisa jangka panjang relationship-nya nih apa gitu. Kayak gimana caranya. Oke. Ngomongin tadi orang ketemu orang, gue jadi kepikiran satu pertanyaan yang tadi gue lupa nanyain. Orang ketemu orang sekarang memang kecenderungannya orang ini udah avoiding brand. Karena dikira brand itu satu, gapnya jauh, kemudian fokusnya kayak kejualan, kayak gitu kan. Tapi menurut lu, pandangan lu sendiri ya, testimoni itu kan salah satu bentuk nunjukin kredibilitas. Betul. Ya kan? Ya testimoni yang kita angkat, yang kita pajang di profil sosial media kita. Ya kan? Kita bisa, ini ada orang-orang yang udah terbantu, dorong kayak gitu kan. Tapi di sisi lain sebagai viewership, ya kan, kita ngelihat bahwa ini kan bisa aja di set up. Dan tipikalnya seperti itu. Karena gue pernah bikin podcast juga yang kita ngangkatnya tuh emang cerita realnya mereka. Kita pengen kita tuh konkret dan gak di set up. Tapi kecenderungan orang melihat bahwa tampil di brand pasti udah nih diarahin ngomongnya begini. Gimana cara kita memitigasinya itu? What of lu? Ya, itu quite challenging sih. Karena maksudnya kita pun juga beberapa kali mencoba hal tersebut gitu ya. Yang di satu sisi orangnya beneran honest ya kan? Honest dan willing to give testimonial yang beneran memang gue. Maksudnya di balik layar dan sebelum kita syuting atau apapun dia juga bilang kayak Mas thank you banget, kita terbantu banget nih, kita ini banget dan segala macam gitu. That's honest. Makanya kemudian kita jadi berpikir kayaknya di kontenin bagus Mbak gitu kan. Bukan sebaliknya kan. Bukan sebaliknya kayak Mbak di kontenin ya Anda nanti ngomong gini kan. Kan sebenarnya kayak gitu kan di balik layarnya. Tapi pas di syutingin terus ternyata ketangkapnya gitu ya, kita beberapa kali kejadian kayak gitu juga. I think mitigasinya secara umum satu emang perlu paling ideal ya. Paling ideal adalah memang gimana caranya kita nge-capture momennya pun beneran yang dengan packaging yang kelihatan raw gitu.
Kayak maksudnya instead of kayak podcast gini kan definitely walaupun orangnya honest ya orangnya disuruh duduk kan. Orangnya berarti datang ke sini butuh effort ya berarti dia memang disetting gitu meskipun omongannya nggak disetting gitu. Tapi akan beda kayak misalnya kalau kita yang datengin ke rumahnya nanti dia ngomong gini dan segala macam gitu. Itu mungkin akan lebih otentik, akan lebih dipercaya gitu ya. Itu yang pertama. Yang kedua mungkin akhirnya dibanyakin juga gimana caranya bahkan nggak perlu ada kitanya di dalam kontennya atau postingnya di akun si orangnya Ya, jadi kayak kelihatan kayak UGC. kayak UGC gitu. Jadi emang beneran dia yang apa ya cerita itu di akun dia gitu. Bahkan bisa jadi nggak perlu mention kita misalnya gitu ya. Jadi bukan kita yang posting di akun kita itu juga biasanya oke, tapi challenge-nya biasanya bos-bos nanya juga kan. Ini ya impressionnya gimana nih? Itu ngukurnya gimana dan segala macam gitu. Ketiga mungkin yang gue ini mungkin bukan mitigasi ya, tapi gue ngelihat tren makin kesini juga ada kecenderungan untuk melakukan offline engagement. Oke. Jadi kayak instead of gue nge-capture oke lu ngomong apa tentang produk gue, lu testimoni dan segala macam, gue bikin aja nih misalnya ada community, mereka kumpul-kumpul, target audiensnya sesuai dengan target market gue, terus mungkin mereka melakukan activity yang berkaitan dengan brandnya di situ gitu, entah itu brand experience kah, nyobain produknya kah, atau value brandnya sama dengan value si komunitas atau activity tersebut gitu. Itu kayaknya akhirnya jadi akhirnya word of mouth juga kan, thank you ya udah support kegiatan kita, seru banget tadi ini segala macam, akhirnya itu jadi build credibility juga gitu. I see. Lu jemput community, gue jadi kira-kira satu pertanyaan lagi. Proud Project tadi bikin IP. Iya. Card game, board game, Card game. Ya. Goalsnya apa? Dijual. Salah satunya dijual. Nah, kapan sih waktu yang tepat untuk menjual ke komunitas? Karena gini, pada akhirnya ya ujung-ujungnya semua organization mau non-profit kan butuh sebenarnya dana ya kan, dan salah satunya kan adalah menjual komunitas yang udah engage lu itu bagian dari kontribusi kan. When is the right time to sell to your community? You don't know, you just try to find out gitu. Maksudnya ya lu jualan aja terus lihat reaksi orang kayak gimana gitu kan. Kalau ternyata mereka nggak banyak yang beli atau nggak ada yang beli ya berarti belum ready gitu. Kalau gue approach-nya gitu aja sih. Ketimbang kayak mencari teori wah kapan nih ready-nya dan segala macam. Sebenarnya mungkin kalau secara readiness bisa ditakar-takar juga ya, tanpa harus langsung jualan. Sebenarnya kan kita bisa lihat juga kayak ya misalnya kita kalau dalam konteks media misalnya kita mempromosikan sebuah produk, ada orang yang beli nggak sih gitu kan. Itu kan kalau ternyata ada yang beli kan itu show buying power audience kita juga kan. Oh kita jual barang segini kemakan nih, berarti mereka buying powernya segini gitu. Berarti kita bisa bikin produk yang harganya segini juga misalnya gitu. Itu contoh ya. Tapi di luar itu pun kan kita bisa lihat appetite-nya juga. Kayak misalnya mungkin bahkan gak perlu jualan. Misalnya sesimpel bikin stories. Terus gue lagi pakai barang ini nih gitu. Rekomendasiin juga dong barang lainnya apa gitu. Nah kan kita bisa lihat dari reply-reply-nya. Orang rekomendasi. Misalnya gue ngerekomendasiin sebuah headphone misalnya gitu kan. Terus orang-orang ada yang nge-reply kayak wah gila mahal banget bang gitu. Oh ya berarti yang kelihatan buying powernya segini gitu ya, profilingnya ya. Terus ada juga yang kayak gue pakai itu juga. Oh berarti mereka buying powernya segini gitu. Berarti mereka mau nih ngeluarin duit untuk barang yang kategorinya misalnya tersier atau sekunder atau primer gitu. Nah itu kan ada dari kita pinter-pinter bikin konten dan mencari feedback pun sebenarnya kita bisa ngeraba juga nih orang-orang ready atau enggak. Baru setelah itunya keraba, I think one of the best way to validate ya sell aja gitu, sell something lah. Dan somethingnya ini juga nggak harus langsung produk beneran yang pengen lu bikin, kayak bisa sesimpel kayak lu bikin produk digital yang mungkin nggak perlu kirim barang atau apapun gitu ya, yang nggak perlu modal apa-apa. Ya lu lihat appetite orang kayak gimana, reaksi orang seperti apa, dari sana baru nanti di trade lagi gitu. Nice, cakep, seru banget, gak berasa ini udah 1 jam loh. Sejam? Gak, lu berasa gak sih 1 jam? Enggak sih. Enggak ya? Enggak. Sejam ternyata. Dan dari tadi gue banyak dapat insight banget dari lu ya. Dari tadi mulai gimana kita ngebangun emotional marketing ya kan,
nggak cuma jual kesedihan, tapi of course di samping itu bagian dari kita ngebangun trust. Kemudian ketika crisis management kita mesti ngaturnya gimana, berhubungan sama komunitas kayak gimana, bermain dengan konten di setiap platform gimana, dan hopefully bisa jadi insight buat teman-teman yang nonton ini gitu, karena pengalaman lu baik banget sih. Dan gimana kita bikin itu semakin lama brand yang otentik instead of semuanya pencitraan. Iya, iya. Jadi sebenarnya ketika orang bilang kayak, oke nih ada kita nge-expose sebuah fakta gitu ya, ada orang yang membutuhkan, terus orang ngerasa itu jual kesedihan. Kita selalu ngerasa sebenarnya yang dibeli satu kepercayaan pasti. Kedua sebenarnya orang tuh lagi memperjuangkan harapan sih. Karena itu kita ngeliat barang yang sama nih, tapi angle-nya beda nih. Oke, ada orang yang ngerasa, oke ini jual kesedihan gitu. Tapi kalau kita kita selalu ngerasa yang kita jual tuh harapan. Bahwa ya lu mau ngasih harapan ke orang-orang ini. Karena orang tuh yang galang dana di Kita Bisa, kalau mereka dapat donasi, mereka dapat notif di email. Oke. Jadi lu bayangin ada ibu-ibu, anaknya lagi sakit di rumah sakit, dia nggak tahu anaknya masih di dalam NICU, nggak tahu gimana caranya anaknya sembuh. Tiap hari dia dapat notifikasi, ting ting ting, ada orang yang bantu, ada orang yang bantu. Itu kan harapan lu terjaga terus kan. Itu bagus sih. Itu harapan lu terjaga terus, dan itu yang pengen kita lakukan gitu. Oke, this world is fucked up man gitu, kayak so many things so fucked up gitu, kayak ada orang butuh berobat nggak bisa berobat, ada tanah harusnya aja pohon malah digusur dan lain-lain. Dan yang kita pengen lakukan di Kita Bisa adalah ya kita nyalain terus harapannya gitu. Someday this will get better gitu. Dan orang-orang yang lagi berjuang nggak kehilangan harapannya juga. Orang-orang yang donasi di Kita Bisa itu mereka nulisin doa dan harapan juga. Kalau lu lagi nganggur, daripada scrolling Instagram, salah satu alternatif adalah lu buka Kita Bisa. Terus di Kita Bisa tuh ada, lu buka campaign, kayak any campaign, terus lu lihat donasinya ada doa orang-orang tuh. Nah itu tuh orang-orang yang oke, gue bantu orang supaya harapan dia tetap nyala. At the same time gue pengen kebaikan ini juga bikin harapan gue tetap menyala. Gue doain ada orang yang mungkin lagi pengen wah taci lah kalau lu mau lihat-lihat, ada orang yang mungkin dia lagi berjuang supaya terlepas dari hutang, ada yang mungkin dia lagi besoknya mau ujian, mudah-mudahan lolos, ada yang lagi habis putus, ada yang ini yang aneh-aneh juga ada sih, nanti mungkin gue bisa share. Aneh-aneh tuh kayak ini beneran ya, kayak kayak ya Allah semoga dengan kebaikan ini ketek saya bisa putih lagi tuh, kayak gitu-gitu tuh ada tuh, aneh banget orang-orang. Mereka pikir nggak ada yang baca kali ya, tapi at least kan tim Kita Bisa baca ya. Kita jadi tahu bahwa ketek dia hitam gitu. Tapi poinnya yaitu orang-orang sebenarnya pakai Kita Bisa tuh, kita juga ngerasa Kita Bisa tuh aplikasi harapan lah. Iya. Oke, kita berdoa lah dari situ supaya ketika Kita Bisa udah lagi nggak relevan, artinya apa? Bumi kita, negara kita udah menjadi negara yang jauh sangat baik daripada yang sekarang. Betul, amin. Amin. Ya, thank you. Thank you buat teman-teman yang udah nonton. Kalau misalnya kalian suka dengan video ini, jangan lupa di like, dan kalian bisa drop di kolom komen kalau ada pertanyaan, nanti kita bisa sampaikan ke Iqbal untuk dijawab supaya ilmu-ilmu dia bisa kesalur untuk teman-teman bisa membuat marketing campaign yang ciamik. Oke. Thank you for having me. Thank you Iqbal. It's a great talk. Sampai jumpa di video selanjutnya ya. Bye bye.